Halo, assalamualaikum teman-teman Darkar Vlog. Gimana nih kabarnya nih? Godain pasti sehat nih keluarga ya di rumah yang lagi nonton di video Darkar Vlog hari ini. Dimana hari ini kita akan kembali ngebahas sebuah mobil Jimny dengan spesifikasi off-road yang menurut gua konsepnya sangat unik. Ya, ini adalah mobil milik dari Mas Indra. Mas Indra ini adalah salah satu off-roader yang gue juga udah lama kenal dari zaman dulu SMP mungkin ya. Dimana saat itu Mas Indra ini ada beberapa mobilnya yang menurut gua cukup keren dan dikenal banget ya. Karena dulu di awal tahun 2000-an tuh sering masuk majalah. Ada yang Vitaranya warna merah dan ada juga Jimny Trapeze warna merah juga. Nah teman-teman, yang gue suka dari mobil Jimny Mas Indra yang sekarang ini, konsepnya beda dari yang dulu-dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak dari bagian samping sini, kelihatan banget ini adalah salah satu ciri-ciri mobil Jimny kompetisi yang biasa ada di Jepang, teman-teman. Jadi di sana kompetisinya itu cukup bervariasi. Ada yang trial ya atau TS gitu ketangkasan, ada juga yang rock crawling atau lebih dikenal namanya Jim Rock. Modelnya seperti ini, teman-teman. Jadi dari Jimny belakangnya itu dipotong, terus ada tambahan spoilernya ya. Ada detailnya seperti ini, teman-teman. Dan ini menurut gua nggak cuma sekedar konsepnya aja yang bagus, tapi untuk ngegarapnya semuanya dari mulai kaki-kaki, terus juga bagian-bagian lain kayak misalnya pengerjaan bodi, ini sangat oke. Ditambah lagi, ini warnanya juga termasuk warna yang menurut gue jarang ya disemprot, bukan disemprot, maksudnya diaplikasi ke Suzuki Jimny. Oke, sekarang kita cerita teman-teman, ini Mas Indra dapat nggak terlalu lama sebenarnya, karena dari dulu Mas Indra itu semenjak punya Jimny dan Vitara udah sempet absen lama dulu, habis itu akhir-akhir ini mulai kembali lagi pengen off-road. Dan ini yang diambil sebuah Jimny Katana. Jadi ini adalah Katana GX tahun 98. Jadi setelah Mas Indra dapat Katana ini, sama Mas Indra langsung dimodifikasi buat kebutuhan off-roadnya. Jadi ceritanya karena udah lama nggak off-road, kangen lagi pengen off-road, dan kali ini pilihannya jatuh lagi ke Jimny. Cuma basicnya kalau dulu kan emang Trapeze Jimny-nya, kalau sekarang dari Katana, teman-teman. Sekarang kalau kita bahas modifikasinya, pertama dari depan dulu, ini buat grillnya tetap pakai grill bawaannya. Jadi tetap pakai grill Katana yang model kayak gini, tapi bumpernya udah dilepas, diganti model pipa. Yang gue suka, dia desainnya ringkes banget, dan ini sebenarnya nggak nyambung antara yang kanan sama yang kiri, teman-teman. Karena di bagian tengahnya, ini ditaruh winch Smithybilt yang tonasenya itu 9500 lbs. Dan yang gue suka, dia terlihat ringkes, nggak mengesankan ini adalah Jimny dengan modifikasi yang bobotnya berat, tapi secara fungsionalnya tetap dapat banget. Kenapa? Karena misalnya pertama, ini buat pipa ini, dia emang ngelindungin sampai ke ujung sini ya. Jadi mastiin kalau ada kayak misalnya batu atau pohon besar, dia ngehajarnya itu pilihannya kalau misalnya nggak ke bumper, kalau udah geseran keluar langsung ke ban. Jadi untuk bodinya aman, teman-teman. Ini buat fabrikasinya, ini dikerjainnya di Exitos, kayak misalnya bumper, terus juga untuk kaki-kaki yang akan kita bahas nanti. Terus kayak misalnya ini, teman-teman, ini sekarang jadi salah satu items yang semakin wajib kalau kita mau off-roadnya udah yang lebih belusukan. Jadi kalau kita lebih banyak kayak ke tempat-tempat yang hutan-hutan penuh pohon, si side guard ini yang bagian atas ini bisa ngelindungin kita dari yang namanya kebentur tebing atau pohon. Anggap misalnya nih, gua adalah sebuah pohon di sini, begitu mobil nih lewat, si pohonnya itu dia nge-slide ya, atau ngegeser. Bahasanya ngerel lah kalau orang bilang, ke sini terus lanjut ke belakang. Sementara kalau kita nggak pakai si side guard ini, ya ini kayak frame kaca malah bisa jadi kena ya. Sayang kan kalau bonyok, bisa berbahaya karena bisa pengaruh ke kaca depan, teman-teman. Jadi ini sama, ini buatan Exitos, termasuk juga untuk roll cage-nya. Nah, gue pengen bahas bodinya dulu. Ini bodinya dikerjainnya di bengkel body yang bernama New Face. Jadi New Face ini dia ngegarap nggak cuma untuk ngecatnya aja, tapi juga untuk bikin coakan-coakannya. Gue suka banget coakannya gede, tapi bentuknya itu nggak norak ya. Maksudnya dia tetap kalemnya itu dapet, karena kalau gue lihat dia modelnya lingkarannya tuh cukup halus.
Jadi sama bannya itu tuh kayaknya emang bener-bener pas gitu buat si ban ini. Terus yang unik ya teman-teman, dia di bagian samping ini kan udah dipapas juga teman-teman, udah dipendekin juga. Tapi biasanya kan buat ngelindungin samping, orang-orang suka pada bikin yang namanya side guard juga ya. Bahasanya banyak ya, rock slider atau sesimpel footstep. Cuma kalau di mobil Mahindra, dia pakai ada plat. Plat itu ditempel ke bagian list plang bawah ini. Jadi ini walaupun cuma tipis gini, tapi dia efektif ngelindungin ya kalau ada batu atau ada kayak pohon-pohon ya juga bisa ngelindungin di bagian sini teman-teman. Lanjut ke bagian belakang teman-teman. Jadi ini juga ada salah satu hal yang menjadi ciri-ciri ya Jimny ala Jepang, ala kompetisi Jimrock atau Jimny Trial. Jadi selain tadi yang atapnya itu dipotong jadi model bak kayak gini, terus ada tambahan spoiler, dia model dari roll cage-nya yang ke bagian belakang ini juga modelnya ya udah langsung miring gitu aja teman-teman. Jadi dia modelnya diagonal nyamping, terus ada yang melintangnya juga nih di sini nih untuk nyambungin yang sisi kiri dan sisi kanan. Terus yang gue suka teman-teman, jadi di Jimny Mahindra ini ditambahin bikini top. Jadi ke bikini top ini kanvas yang nutup di bagian tengahnya sini, terus dia juga ada yang ngebentang ke bagian belakang sini. Jadi ini kanvasnya custom teman-teman. Tapi gue suka sih secara kualitas dan pemilihan warnanya menurut gue pas aja ya gitu, ketemu warna netral kayak gini. Jadi buat di bagian belakang sini teman-teman, ini dipakai Mahindra untuk naro box plastik segala macam perintilan-perintilan kayak misalnya spare part yang mungkin masih bisa kebawa, terus juga kayak recovery kit, terus juga kalau misalnya mau camping-camping tipis kursi camping udah dibawa, terus juga buat kayak peralatan masak itu udah ready semua di sini. Ya, jadi konsepnya satu sisi kompetisi ala Jepangnya dapat, tapi buat kita yang kebutuhan kayak suka camping-camping gitu, barang-barangnya kayak gitu tetap bisa dibawa di belakang sini. Terus di bagian belakangnya teman-teman, kalau kita lihat bumpernya juga matching sama bumper depan. Jadi modelnya cuma pipa satu aja, dicat warna antrasit grey gini. Terus yang uniknya buat lampunya ini udah dinaikin ke atas. Jadi itu juga jadi salah satu ciri-ciri kalau Jimny Jimrock ya di Jepang, dia lampunya udah bukan di bagian bumper tapi udah naik nih ke pintu belakang. Di satu sisi juga biar dia ngelindungin ya si lampunya itu resiko untuk pecahnya nggak sebesar kalau posisinya lebih rendah dari ini teman-teman. Terus udah gitu kalau kita lihat di belakang sini, ini ada skid plate tambahan buat melindungi tangkinya. Soalnya tangki di Jimny ini juga kalau kita udah mainnya yang agak lumayan serius off-roadnya, apalagi udah ada yang batu-batu, ini salah satu bagian yang suka mentok, yaitu si tangki bensinnya. Oke, sekarang kita akan ngolong ya, ngeliat bagian kaki-kakinya. Ya, kita mulai ngolong yang bagian depan dulu ya teman-teman. Oke, ini dia. Jadi buat gardannya, ini tetap gardan standarnya Jimny ya. Dia pakai yang bonggol kecil, habis gitu funnel gearnya pakai 843 teman-teman. Ini udah ada shock steer tough docknya di sini. Sementara kalau kita ngomongin suspensinya, ini pakai lift kitnya Exitos. Jadi dia naiknya itu kurang lebih sekitar 5 cm. Tapi di mobil Mahindra ini masih ditambahin body lift. Body liftnya juga kurang lebih 5 cm. Jadi di mobil ini kurang lebih naiknya itu sekitaran minimal 10 sentian ada buat masukin si ban ini. Nah, bannya pakai apa? Bannya pakai Simex Extreme Tracker ukuran 31 10,5. Pakai velg ring 15. Bawaannya Katana yang tahun muda ya, teman-teman. Sekarang kalau misalnya gue ngelihat dari sisi samping, oke, ini buat shocknya pakai Kayaba yang gas ya, Kayaba Ultra. Terus di sini yang gue lihat lagi teman-teman, dia ternyata bagian TC-nya ini juga ditambahin skid plate buatan dari Exitos juga. Sementara kalau yang di bagian belakang itu ya kurang lebih sama. Jadi kan tadi lift kit Exitos, terus habis gitu kan funnel gear 843, cuma bedanya dia untuk yang belakang pakai locker keluaran dari flathead. Oke, assalamualaikum. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya teman-teman. Wah, kangen juga naik Jimny yang ada nuansa-nuansa balapnya ya teman-teman. Kenapa gue bilang gitu? Pertama karena roll cage ya pastinya.
Ini roll cage buatannya Exitos. Dia modelnya knockdown di beberapa titik dan jumlahnya 6 titik ya. Ini yang titik yang ke depan, yang pilar A. Pilar B-nya di luar kanvas sana, dan pilar C-nya itu dia yang ke bagian paling belakang. Itu dia, makanya berasa kompetisi banget. Tapi selain itu, karena di beberapa bagian ini pakai plat aluminium, kayak di door trim, di dashboard, setirnya yang model racing kayak gini, 3 spoke, ya makin berasa kayak udah siap mau balap. Ini dashboardnya kalau gue lihat teman-teman, ini cuma ngubah aja bagian tengah. Jadi perangkat kayak misalnya monolever buat winch, terus juga ada di sini voltameter, kebutuhan USB, AC tetap ada ya, terus cut off, dan ini untuk kesenian tetap ada ya, ada Bluetooth speaker di sini. Nah, yang menarik kalau kita ngomongin buat transmisinya teman-teman. Jadi transmisinya ini tetap pakai gearbox standarnya ya, 5 speed. Tapi untuk transfer case dia pakai custom keluarannya dari MMC. Nah, ini keluarannya MMC, ini dia rasionya untuk yang high-nya itu 1,7, sementara untuk yang low-nya itu 3,8. Itu cukup low sih. Jadi untuk konsep Jimny Rock Rolling menurut gua itu udah lebih dari cukup, walaupun nggak bener-bener yang low banget teman-teman. Nah, terus satu hal yang gue suka kalau ngeliat di pintu nih, ini ada segala macam stiker. Dari mulai stiker ini nih, Kang Sambelnya nih punya Arki, terus stiker-stiker apa namanya, merek-merek Jimny Indonesia, sampai ini ada ini nih 4x1. Ini salah satu komunitas yang udah lama juga teman-teman, dari awal tahun 2000-an, dan cukup legend ya menurut gua, karena emang Mas Indra ini salah satu member di 4x1 tersebut. Oke, kita keluar lagi ya. Berikutnya, kalau kita ngebahas buat mesin, ini mesinnya emang masih pakai 1000 cc bawaannya. Tapi ini udah full direkondisi oleh bengkel MMC juga, teman-teman. Jadi, mesin yang standar ini tetap ada di upgrade, utamanya itu porting polish. Selain itu, untuk headernya juga udah pakai bawaannya ORD exhaust ya, yang apa namanya dipakai juga di Jimny biru gua. Cuma kalau ini headernya aja teman-teman yang pakai ORD exhaust. Selain itu yang udah di-upgrade, dia untuk alternatornya pakai 140 ampere. Kenapa di-upgrade dan cukup besar? Karena mobil ini kan sekarang udah ada winch. Jadi salah satu yang sebaiknya di-upgrade itu adalah untuk pemasok listrik ya teman-teman. Sementara kalau bagian lain ini relatif emang dibiarin standar, yang penting sehat aja. Dan dari pengalaman gue juga emang bengkel MMC ya, Om Dennis dan Om Daniel tuh kalau dia udah nge-rebuild, nge-restore sesuatunya, menurut gue emang cukup memuaskan. Jadi gue sendiri yang sebelum syuting hari ini udah sempet nyobain mobil ini, gue emang ngerasain sih 1000 cc-nya sangat responsif dan ya berasa enteng aja gitu untuk di mobil dengan ban 31 ini. Jadi teman-teman, secara overall yang gue lihat dengan konsep yang unik, dibikin gym rock ala kompetisi Jepang ini, menurut gue emang di satu sisi konsepnya menarik, karena masih jarang ya kayaknya di Indonesia yang aplikasi kayak gini. Tapi satu sisi, buat fungsionalitasnya itu juga oke. Jadi buat teman-teman yang suka off-roadnya blusukan tiap hari gitu, besok off-road sini, besok off-road situ, pakai mobil kayak gini, menurut gue lebih minim rusaknya ketimbang kita mungkin pakai mobil yang modifikasinya di beberapa bagian masih kurang efisien gitu ya. Pada intinya sih emang keringkesannya teman-teman, mobil ini dibikin supaya kita nggak terlalu banyak PR-nya nanti setelah kita selesai off-road. Emang, kalau kita bandingin sama tubular jauh lebih free maintenance. Tapi untuk yang ukuran berbodi, menurut gue salah satu yang efektif seperti ini. Ini kelihatan banget teman-teman, di bagian depan, bagian belakang, ini udah banyak baret-baretnya. Karena setelah mobil ini jadi, ternyata Mas Indra bilang, Mas Indra jadi hobinya off-road. Besok, lusa, gas terus pokoknya. Tapi emang kelihatan banget sih, ini kayaknya seru banget nih buat kapan-kapan juga gue cobain off-road. Ya, apa kita cobain aja abis ini? Ya udah kalau gitu, gue juga udah penasaran sih sebenarnya. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu untuk video Dirt Car Vlog kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke, sehat-sehat ya buat kalian semua. Dadah, Assalamualaikum.